Anda sebentar lagi puasa, nggak terasa sebentar lagi masuk Ramadan. Ya, ini diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. La taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Nggak datang hari kiamat sampai waktu itu terasa dekat, terasa cepat. Ya, belum perasaan baru kemarin Senin, udah minggu lagi gitu, cepat banget. Kemarin baru Maulidan, udah mau penutupan. Ya, kalau udah masuk Rajab, udah ada dua Isra wal Mi'raj. Biasanya acara Isra wal Mi'raj kalau pengajian bareng sama tawakuf. Ntar kalau udah tawakuf masuk bulan Sya'ban. Kalau udah nisfu, nah udah deket banget tuh. Ya, udah nisfuan, udah bentar lagi deh. Yang namanya abis kalau udah nisfu udah pasti ibu udah nyetok yang namanya korma. Korma, sirop, ya, mukena mana yang bagus kita pakai buat ibadah, Quran yang tulisannya gede-gede kita ambil, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna al-siyam wal qiyam wa qiraatul Quran. Mudah-mudahan berkah bulan Rajab kita, berkah bulan Sya'ban kita, berkah dengan amal-amal ibadah, peningkatan ibadah. Ntar sampai umur kita sampai bulan Ramadan, wa inna al-siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Bukan hanya sampai Ramadan, tapi juga enteng buat baca Quran, buat ibadah. Insya Allah semuanya menjadi nilai pahala yang besar buat kita. Mudah-mudahan pada sehat semua, panjang umurnya. Baik jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk bab yang ke-8, al-ulfatu. Betul Bu? Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darin amin. Al-ulfatu. Halaman berapa? 30. 10. Ini cuma nanya, saya cuma nanya. Kalau pagi-pagi udah galak-galak banget ini ya. Udah sarapan? Kayaknya udah sarapan. Pantes belum sarapan. Iya, 10 ya. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darin amin. Al-ulfatu hiya al-istinasu bin nasi wal farahu bil liqa'ihim. Wa asbabuha khamsatun. Awaluha ad-dinu li'anna kamal al-iman yujibul atfa. Wa thaniha an-nasabu li'anna al-insan yahnu ala aqaribihi wa yatawaddadu ilaihim wa yakuful adha anhum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahima idza tamassat ta'atufa ila akhirih. Baik jamaah sekalian, sekarang kita masuk bab berikutnya terkait dengan al-ulfah. Apa ulfah? Artinya kerukunan, rukun, damai, ya, rukun. Kalau rukun dalam kaidah fikih sih adalah sesuatu, ar-ruknu atau al-fardu itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah. Kalau kaidah fikih. Tapi kalau rukun dalam kaidah akhlak, nah ini beda lagi. Ya. Rukun, ya, bukan rukun wajibnya ibadah, bukan rukun adalah urutan-urutan yang harus dilaksanakan pada pelaksanaan ibadah, bukan, tapi ini kaitan dengan akhlak, ya. Al-ulfatu kerukunan. Apa sih yang disebut kerukunan? Hiya, yaitu al-istinasu bin nasi, senang dengan orang lain, ya, merasa senang dengan orang tersebut. Wal farahu, dan gembira, biliqaihim, dengan pertemuan. Jadi yang disebut rukun adalah senang sama orangnya, bahagia dan senang kalau ketemu, ya. Jadi kalau sama orangnya senang, kalau ketemu tuh ngerasa gembira gitu. Itu namanya rukun. Ya. Kita gampang nih memahaminya, kalau senang sama orang udah pasti kita itu tanda-tanda kerukunan.
Kalau kita senang ketemu sama orangnya, berarti tanda-tanda emang itu lagi rukun. Kayak gini, ini contoh nih, ibu lagi selisih paham sama suaminya, berangkat ngaji. Begitu berangkat ngaji, mau berangkat ngaji, sebelum berangkat ngaji ada selisih paham, ada sesuatu yang bikin, namanya rumah tangga ibu ya, kadang-kadang ada yang nggak cocok, akhirnya pas mau berangkat ngaji masing-masing tensinya lagi naik, jadi ngomongnya tuh kenceng-kencengan gitu. Jadinya ibu mau berangkat ngaji lagi kesel sama suami, contoh. Begitu pengajian selesai nih, hati masih kesel nih sama suaminya. Begitu selesai ngaji, kalau ibu nggak pengen cepet-cepet pulang, itu tandanya belum ada kerukunan sama suami. Ya, kenapa? Karena lagi nggak demen sama orangnya, lagi nggak pengen ketemu sama orangnya, betul apa enggak? Begitu pulang ngaji, ya Allah pulang, baik itu lagi. Ini contoh, tapi jangan ditiru. Ini contoh aja gitu, contoh kasus supaya ibu gampang memahaminya. Ya Allah, lagi kesal banget sama suami, lagi nggak pengen ketemu, akhirnya pulang ngaji ditar-tarin. Kadang-kadang orang udah pada pulang, ibu masih duduk. Ya, kenapa? Karena nggak pengen bertemu dengan orangnya dan nggak senang berjumpa dengan orangnya. Berarti apa tandanya? Dia lagi nggak rukun sama suaminya. Tapi tolong ketika nanti udah pulang ngaji, ada orang yang masih duduk di sini, jangan dikata kau tuh kayaknya lagi kayaknya lagi ada masalah sama laki ini. Nggak ada kaitannya ke situ, contoh ya supaya ibu paham. Nah sebaliknya, ibu lagi seneng-senengnya sama suami, bang saya izin ngaji dulu ya bang, iya dah, tapi pulang jangan lama-lama ya. Iya, itu lagi hati lagi berbunga-bunga gitu. Itu pasti tuh dikit-dikit ngeliat jam, kapan sih kelar ngaji? Begitu kelar ngaji, teman ngajak, kita makan bakso dulu ya. Tapi karena ibu lagi adem ayam, suami pesen jangan kemana-mana, langsung pulang. Kira-kira pulang apa enggak? Pulang. Kenapa? Karena pengen berjumpa dengan orangnya dan senang berjumpa dengan orangnya. Jadi gak ada masalah. Berarti lagi rukun. Ya. Jadi itu diantara gampang ciriinnya. Nah, sekarang gampang juga ciriin begini bu. Ibu kalau diajak sama suami ke rumah mertua, mau apa enggak? Berarti rukun sama mertua. Tapi kalau ada seseorang kalau diajak berat banget sama lakinya, yuk kita ke rumah ibu saya, berat banyak banget alasannya, karena mungkin nggak bergembira berjumpa dengannya, berjumpa dengan orang tersebut, berarti ada tanda-tanda nggak rukun sama mertuanya. Ya. Ini sebelah sini banyak yang ngomong betul nih. Pribadi. Ya Allah, ya itu ya. Jadi rukun itu senang sama orangnya dan gembira kalau memang berjumpa dengannya gitu ya, berjumpa dengannya. Jadi kalau gembira tuh udah senang aja gitu, alhamdulillah. Baik, wa asbabuha khamsatun. Sebab-sebab rukun itu ada 5. Yang pertama, awwaluha ad-dinu. Kenapa dia punya sifat kerukunan? Kenapa dia punya sifat al-ulfatu? Ya, kenapa dia senang sama orang? Dan kenapa dia pokoknya senang kerukunan lah ya? Kenapa sebabnya dia senang dengan kerukunan? Awalnya sebab pertama ad-dinu, yaitu sebab karena agama. Li'anna kamalal imani, karena sesungguhnya kesempurnaan iman yujibul atfa, akan menambahkan, mendatangkan kasih sayang. Kenapa gitu rukun? Karena emang agama memerintahkan, agama menyuruh untuk kita menjaga kerukunan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada talinya Allah, jangan bercerai-berai. Emang Allah perintahkan kita untuk bersatu, rukun, adem, damai. Agama yang memerintahkan kita. Bahkan dengan kerukunan itu akan menyempurnakan iman seseorang. Kenapa rukun? Kenapa demen sama dia? Kenapa kok mau datang ke rumah dia? Padahal kan dia jahat banget sama kita. Contoh,
Enggak, karena agama yang perintah. Agama yang perintah biarin dia begitu, asal jangan kita mah tetap aja rukun sama dia. Dia mau mutusin hubungan nggak apa-apa, dia urusan dia. Yang penting kita mah pengen nyambung terus. Kenapa begitu? Karena mungkin ada motivasi, taufik wal hidayah, karena agama yang memerintahkan. Ya, jadi kalau ada nih, gimana ya caranya biar adem gitu, biar hati ini biar hati enak gitu sama datang kepada orang yang mungkin masih zalim sama kita. Ingat, Allah memerintahkan itu. Kalau Allah perintahkan, maka kita akan mudah menjalankannya, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Enggak sempurna iman seseorang. Berarti ini dikaitkan dengan iman nih. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu diantara memori atau target kita, motivasi kita. Kita pengen iman kita sempurna. Supaya iman kita sempurna, maka kita berusaha untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nggak pengen dicubit sama orang, nih jangan cubit orang. Nggak pengen diomongin sama orang, jangan. Nggak pengen disentil sama orang, jangan. Karena itu diantara kesempurnaan seseorang, iman seseorang. Cuma kan kita kadang-kadang masih diuji, ibu ya. Kau jual, aku beli. Kau bisa, aku juga lebih bisa. Kau jahat, aku bisa lebih jahat. Nauzubillah. Itu mah buat orang yang nggak ngaji begitu. Tapi buat kita, karena iman kita pengen sempurna, Allah perintahkan kita. Kata Nabi, ada orang yang zalim, udah maafin aja. Ada orang yang mutusin, ya udah sambung aja. Ada orang yang baik, tentu kita balas kebaikan. Ada orang yang melengos, kita itu latar. Saya tahu hatinya nggak gitu, lagi kurang fokus kayaknya. Latar ya. Kan sengaja tuh saya pancing-pancing nih, fokus sama kakak. Orang baik emang kita baikin, orang cuek jangan cuek. Ya. Itu kadang-kadang ujian kita begitu. Ya kenapa manusia itu kadang-kadang mau baik sama seseorang, hitung dulu gitu. Ya. Karena agama memerintahkan kita untuk menjaga kerukunan, maka insya Allah kita gampang rukun, adem, ayem sama orang lain. Meskipun mungkin kadang-kadang dia suka bikin kesel kita. Ya. Nah, jadi yang pertama, karena agama memerintahkan. Kalau misalnya Bu, anak kita bilang gini, Mak ngapain sih Mak baik sama dia? Udah mau damai aja sama dia, udah Mak cuekin aja. Kadang-kadang ada anak mungkin yang kecewa sebab orang tuanya dia kecewakan. Udah ngapain sih Mak baik sama dia? Ngapain sih ngasih makanan sama dia? Ngapain udah jangan baik sama dia gitu. Istilahnya jangan ada kerukunan sama dia, jangan baik sama dia. Ngapain sih Mak udah disakitin? Saya tuh sakit Mak, sakitnya tuh di sini. Sakit Mak misalnya gitu. Kita bilang nggak apa-apa deh begitu. Karena Allah memerintahkan kita menjaga kerukunan, mudah-mudahan Allah ridho sama emak. Udah kelar. Ya. Kadang-kadang suami juga mungkin memberikan yang kenapa sih kamu masih begitu aja sama dia? Kalau dia udah jahat sama kita yang bilang nggak apa-apa Bang, yang penting kita baik sama dia. Cuma pada kenyataannya biasanya lakinya udah nyuruh baik, anaknya udah nyuruh baik, emaknya yang nggak mau baik. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tapi dimaklum, karena perempuan itu punya rasa. Perempuan tuh kadang-kadang rasanya kuat. Kalau laki-laki dengan logika, ya. Kalau kita tuh dengan rasa. Kadang udah pengen laki kita bilang udah deh biarin aja. Cuma kita kadang-kadang enggak masih kesel
gitu. Tapi mudah-mudahan pulang dari sini, sebab memang kita pengen sempurna agama kita, pengen menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, maka yang nggak akur kita akurin. Sebab apa? Sebab Allah memerintahkan. Insya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, udah sayang aja sama yang di bumi. Berbuat baik aja sama yang di bumi, yarhamkum man fis sama. Kalaupun memang dia belum berbuat baik sama kita, ntar Allah yang baik sama kita. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Kenapa tercipta kerukunan? Karena sebab agama yang memerintahkan. Ya, jadi kalau ada orang jahat, memang hawa nafsu kita pengen balas kejahatan, tapi agama melarang untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru balas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, sebabnya rukun. Wathaniha, dan yang kedua an-nasabu. Sebabnya ada kerukunan, sebab nasab. Nasab itu keturunan, ya, nasab keturunan. Lianna, karena sesungguhnya al-insana, seseorang itu yahnu ala aqaribihi, cenderung dengan saudaranya, cenderung dengan kerabatnya. Wa yatawaddadu ilaihim wa yakuful ada anhum, dan wa yatawaddadu alaihim, memiliki rasa sayang kepada mereka, memiliki rasa sayang kepada saudaranya. Wa yakuful ada anhum, dan ingin menahan gangguan mereka. Maksudnya sebab kedua orang jadi rukun karena keturunan, karena persaudaraan, ya, karena saudara, sebab saudara mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk menjaga kerukunan. Ada sebuah kalimat, kalau bukan saudara mah kesel banget di hati gitu. Kalau bukan misalnya kita nggak akur sama ipar kita, contoh ipar adalah kita nggak demen banget sama ipar kita nih, ipar kakak kayak ipar adik kayak, pasti ada kalimat kita nih, kalau bukan karena abang saya sih gitu, kalau bukan karena empok saya sih gitu. Kenapa? Karena ada keturunan, mohon maaf, bukan keturunan, maaf, nanti kalau pernikahan, kalau ipar ada lagi, bukan ipar lagi, ini lebih kepada saudara. Mohon maaf, saya agak lompat pembahasannya. Keturunan itu saudara ya, yang memang nasabnya, nah, saudara kandung. Nanti kalau pernikahan lagi lain lagi, ada nomor 3. Yang kedua, saudara kandung. Pertanyaan saya, Bu, di antara saudara kandung kita, ada yang berlima, ada yang bertujuh, ada yang berenam, ada yang ber-12 saudara kandung nih. Kira-kira di antara mereka ada nggak yang pernah ngeselin Ibu? Pasti, karena masing-masing emang punya jatah. Coba aja kita ingat-ingat, dari semua saudara ada yang baik banget sama kita, tapi ada juga yang sering megelin hati kita. Bukan megelin hati kita doang, kadang-kadang megelin hati orang tua kita. Pasti dalam keluarga tuh ada aja, ya. Tapi mudah-mudahan ada perubahan gitu. Nah, jadi jangan sekalian tuh kadang-kadang begitu. Nah, tapi mau bagaimana lagi? Di antara takdir yang tidak bisa dirubah adalah kita lahir dari ibu yang seperti ibu dari yang mana, kita punya ayah yang mana, itu takdir yang nggak bisa dirubah. Dan di antara takdir yang tidak bisa dirubah, kita bersaudara kandung dengan siapa-siapa saja, itu nggak bisa dirubah. Jadi istilahnya kurang dikit, lebih dikit, udah maklumin aja. Kita menjaga kerukunan. Kenapa? Karena saudara. Ya, coba aja Ibu, pegel. Tapi bagaimana saudara? Bukankah memang Allah memperintahkan kalau kita ingin memberikan hadiah, memberikan sedekah, yang paling utama kepada saudara. Kadang-kadang dia udah nyakitin kita, besok-besok kita lihat dia susah, nggak tega lagi di hati. Emang Allah ciptakan. Kenapa? Karena kita pernah hidup pada rahim yang sama, mengalir air susu darah yang sama. Ya, jadi mau sebagaimanapun kita jauh sama saudara, pasti sesungguhnya hati kita ini, dasar hati kita ada kecenderungan cinta, sayang, rindu kepada mereka karena saudara. Nah, jadi bahkan kata orang tua kita, pokoknya sama saudara mah lebih dikit kurang dikit maklumin aja ya.
Kadang-kadang kalau ngumpul ada yang nggak akur, emang yang ini emang itu nggak akur, karena mungkin ada yang pernah bermasalah. Tapi biar bagaimanapun dia saudara. Jadi, nah keluarga atau nasab itulah yang menjadikan kerukunan, ya. Kalau emang misalnya ada ketidakcocokan, Nabi memberikan patokan jangan lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin ayyuhjuru akhahu fawqa 3 layalin. Kalau kesel sama abang, kesel sama empok, kesel sama adik, sama saudara, ya, sama orang lain juga, jangan lebih dari 3 hari. Dikasih waktu jika sehari, 2 hari, 3 hari untuk menetralisir supaya marah kita cepat hilang. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, ntar nih marah dalam hati berubah jadi benci jadi iri jadi dengki jadi dendam. Makanya hilangin, jangan sampai 3 hari hilangin. Kenapa? Karena dosa. La yahillu li muslimin, nggak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan orang lain fawqa 3 layalin, lebih dari 3 hari. Fayal takian, kalau misalnya mereka bertemu nih, fayuridu hadza wa yuridu hadza, satu melengos ke sono, satu melengos ke sini. Ya, karena kalau ngumpul nih, wah bener banget ngumpul udah. Contoh, atau siapapun gitu ya. Tapi kata Nabi, wa khairuhuma man yabda'u bisalam, dan yang lebih baik di antara keduanya yang negur duluan. Tegur aja duluan Bu. Empok kita, adik kita, abang kita. Kalau ustazah bisa tegur mukanya buang kan. Ya, meskipun kita boleh untuk menjaga hati, ya, artinya untuk bukan menjaga jarak tapi menjaga hati. Jarak mah jangan sama saudara. Mudah-mudahan dengan kita sering ketemu, sering akur, insya Allah sering damai, sering jumpa, insya Allah akan dulu. Bu, pokoknya sama saudara itu memang harus kita pererat hubungan. Kurang dikit, lebih dikit udah gak ada masalah. Karena hubungan kekerabatan ini, hubungan keturunan nasab ini sangat kuat, ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut, karena nanti khawatirnya kita termasuk orang yang memutusin silaturahim. Alhamdulillah. Nah, jadi yang kedua, bahwa siapa atau apa penyebab kerukunan? Karena keturunan. Kita pikirin aja dah, apalagi mau puasa nih, mau puasa. Di antara orang-orang yang ibadahnya ditolak, meskipun dia rajin, dia kuat, dia banyak ibadahnya, ya, tapi dia masih milikin salah satu penyakit dalam hatinya, yaitu musyahid. Musyahid itu adalah orang yang masih menyimpan dendam di hatinya. Itu ibadahnya nggak diterima sama Allah. Ini persiapan kita mau masuk Ramadan. Di antara amalan yang harus kita lakukan hablum minan nas, yaitu saling maaf terutama kepada kerabat, kepada saudara. Kalau sama temen boleh saling memaafkan, mau jaga jarak gak ada masalah, tapi sama saudara jangan sampai berjarak, insya Allah. Ya, biarin dia begitu, asal jangan kita aja yang mulai. Kasih aja makanan ya. Saya bayar sendiri. Karena ta'abu kita ngasih hadiah antara akan timbul rasa cinta. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, wasalithuha, penyebab ketiga akan timbulnya kerukunan, ya, al-musaharatu. Nah, baru pernikahan. Sebab pernikahan, li'annal insan, karena sesungguhnya manusia, idza ahabba irsahu, karena sesungguhnya manusia iza ahabba irsahu, ketika dia mencintai pasangannya, ya, mencintai pasangannya, ahabba kullu man yantami ilaiha, maka dia akan mencintai yang terkait dengan pasangannya. Cinta yang sebenarnya tuh kalau kita sama pasangan cinta, sama yang terkait dengan pasangannya pun juga kita cinta. Ini menjadi materi dalam nih buat kita nih. Kita cinta sama suami kita. Suami kita punya orang tua, kita kudu cinta sama orang tuanya. Kita punya suami kita punya empok adik, punya abang adik, kita kudu cinta sama ibadah. Suami kita punya ponakan, meskipun kita sama ponakan suami bukan mahram, ya, kalau bersentuhan batal. Dan memang sebaiknya kita sama ponakannya suami jangan salaman kalau yang laki-laki, ya.
udah ama misanan bukan mahram, ama ponakan kita langsung mahram. Ponakan langsung tuh anak dari kakak atau adik kita langsung. Tapi kalau suami punya ponakan yang laki-laki, kita bersentuhan batal karena bukan mahram, ya. Misalnya suami kita punya ponakan, suami kita sayang sama ponakannya, nah kita juga harus sayang sama ponakannya. Nah ini adalah diantara cara untuk kita melatih bagaimana timbulnya kerukunan karena pernikahan. Nah seseorang kalau mencintai pasangannya udah pasti dia akan mencintai semua orang yang terikat dengan pasangan kita. Nah jadi kalau hari ini misalnya ibu masih belum akur sama mertua, masih belum akur sama mantu, sama ipar juga. Tapi emang tuh yang namanya ipar tuh kadang-kadang jadi ujian ibu ya. Kadang-kadang gitu. Apalagi biasanya kita perempuan biasanya nggak semua itu biasanya bermasalah dengan ipar yang perempuan. Kenapa tuh kira-kira ya? Saya nggak tahu tuh apa masalahnya ya. Kalau saya teliti begini. Nah iya, kalau saya teliti begini. Suami kita punya adik atau punya kakak perempuan. Biasanya yang rada-rada bermasalah emang yang perempuan nih, ipar perempuan. Tapi enggak, ipar saya sih alhamdulillah semua. Ini contoh, karena banyak yang curhat sama saya permasalahan sama iparnya. Jadi kalau saya ngomong tentang keluarga, yang ditanya, saya bermasalah sama ipar saya. Ntar tanya lagi di majelis lain, bermasalah sama ipar. Saya lagi teliti kenapa ya? Mungkin begini Bu. Ketika suami kita bersaudara dengan kakak atau adik yang perempuan, tadinya kan mereka yang namanya abang adik kan artinya abang adik kan deket, apet gitu ya. Nah ketika menikah mungkin ada rasa, ya abang gue ada yang berbagi kasih sayang, ya berbagi cinta. Yang tadinya memang si abang mungkin perhatian banget sama adiknya. Kemudian karena udah punya bini, emang kewajiban suami memberikan perhatian kepada istri. Mungkin itu yang menjadi kecemburuan. Makanya kita jadi bininya jangan memisahkan hubungan abang sama adik empoknya. Meskipun kadang-kadang pegel hatinya. Enggak lah ya, insya Allah enggak. Kenapa? Karena adik suami kita, ini abang kakak dari suami kita mencintainya juga gitu. Nah itu kadang-kadang begitu. Jadi ipar kita nggak demen sama kita. Kenapa? Seolah-olah kita merebut cinta dan perhatiannya. Tapi memang nggak begitu kan? Kalau sekali-kali kasih adik, empok, ipar, kasih makanan, insya Allah baik. Saya bilang juga. Termasuk sama mertua. Terkadang ada mertua yang memang kenapa ya? Suka bikin suka nggak akur sama mantu yang perempuan khususnya. Karena mungkin betul. Ini pihak mantu atau pihak mertua nih? Karena biasanya ya nggak bisa disalahkan mertuanya terus, nggak bisa disalahkan mantunya terus. Mungkin seorang ibu yang sudah membesarkan anak laki-lakinya, kemudian punya anak laki-laki yang dikit-dikit pokoknya dibela bininya. Tapi emang begitu kewajibannya. Memang ketika menikah dia harus memperhatikan istrinya. Cuma ada seorang ibu yang kadang-kadang nggak terima hatinya. Nah nih anak laki udah digedein, dikit-dikit bini. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah kita jadi mantu supaya rapi sama mertua, juga kita berikan perhatian sama mertua. Kita jadi mantu begitu. Tapi mertua juga jangan terlalu kepo. Jadi sebenarnya dua-duanya, ya. Jadi mantunya juga ngerti, mertua juga jangan biarin aja gitu ya. Saya sih belum punya mantu Bu, tapi mudah-mudahan mantu saya solehah dan tapi artinya konflik terdekat dalam keluarga kalau dari saudara kandung ada, tapi yang paling banyak tuh biasanya dari ipar, dari mertua. Udah tinggal kita, justru kita nih sebagai seorang istri dukung support suami kita buat bakti sama orang tuanya, dukung support suami kita supaya sayang sama adik kakaknya. Insya Allah ya, insya Allah istri solehah, wanita solehah tuh begitu. Makanya dikatakan perhiasan dunia yang mahal harganya, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan istri yang solehah.
Udah Bu, suami mah enak, tenang hatinya. Kalau punya bini, dikit-dikit mensupport suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Ya, suami senang, suami tambah cinta sama kita. Kita bilang, Bang, tuh si emak kenapa sih Bang kayaknya mukanya kusut banget Bang? Mertua kita gitu misalnya. Suami kita bilang gini, iya lagi ada kepengenannya, cuma nggak punya duit. Si emak pengen sesuatu, ada utang atau apalah, dan kepengenan cuma nggak punya uang, lagi ada masalah, lagi ada keperluan, nggak punya uang. Kita sebagai istri bilang sama suami kita, Bang keluarin, kasih, jangan sampai mertua kita susah. Kalau suami bilang kita, lah kan duit saya habis, kemana habis bayar anak sekolah, makanya juga saya bingung, kata suami. Kita bilang, Bang tenang, saya masih punya gelang. Wahai mertua, punya mantu begitu apa enggak? Kok enggak kompak banget ini, emang orang Cina baru begitu. Wahai mantu, kalau pengen mencuri hati suami, ya saya nunggu, kelar udah. Kalau kita sayang mertua, berkah, mertua kita ridho sama anak kita, maka berkah itu ada pada rumah tangga kita. Jangan menciptakan perselisihan antara suami kita dengan ibunya. Jangan pisahkan seorang ibu dengan anaknya. Jangan kasih pilihan sama suami kita, Bang, dikit-dikit emak, dikit-dikit emak, dikit-dikit kesono, dikit-dikit kesono, udah pilih emak apa saya. Oh jangan, ini pilihan yang berat, jangan. Itu mah orang yang gak ngaji. Tapi orang yang ngaji, pokoknya apa yang ibu perluin kita kasih. Abang lagi gak punya duit, saya siap memberikan apa yang emak mau. Udah paling enak ya. Ya Allah, sayangin orang tuanya, insya Allah. Ntar gak susah-susah Bu kalau kita bakti sama mertua kita, ntar mantu kita bakti sama kita. Itu emang udah menjadi sunatullah ya. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Bakti orang tua, ntar anakmu bakti kepadamu. Kita sayang sama mertua, cinta sama mertua, hormat sama mertua, ntar kita dapat mantu yang sayang sama kita. Amin ya Rabbal. Nah, jadi sebab pernikahan ya, karena yang namanya pernikahan bisa jadi menciptakan rasa cinta, rasa sayang, sehingga timbul kerukunan sama besan. Kan tadinya orang lain, tapi baik banget sekarang sama besan kan. Dikit-dikit pergi sama besan, dikit-dikit ngasih ke besan. Kenapa? Karena kerukunan. Alhamdulillah, karena pernikahan. Qala Khalid ibnu Yazid, dikatakan Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang dikatakan Yazid, dikatakan Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dia berkata, karena abghadu khalqillah, sesungguhnya makhluk yang paling aku benci, kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah, orang atau makhluk atau manusia atau orang yang paling aku benci ya, Al-Zubair, keluarganya Zubair. Kata Khalid bin Muawiyah, orang yang paling saya benci itu adalah keluarganya Zubair. Hatta tazawwajtu minhum, sampai aku menikahkan keluarganya mereka. Jadi keluarganya Khalid menikah dengan keluarganya Zubair. Jadi Khalid bin Yazid bin Muawiyah mengatakan, orang yang paling saya benci, keluarga yang paling saya benci di muka bumi ini adalah keluarganya Zubair. Benci banget tuh dia, ya, abghadu, ya, yang paling dibenci keluarga Zubair. Hatta tazawwajtu minhum, sampai saya menikahkan salah satu di antara mereka, sampai saya menikahkan salah satu di antara keluarganya Zubair. Artinya dari keturunannya Khalid menikah dengan keluarganya Zubair, ya. Jadi besan maksudnya. Fasoru, maka jadilah mereka ahabba khalqillahi ilayya, jadilah mereka adalah orang atau keluarga yang paling saya cinta. Tadinya gedek banget, tadinya benci banget, sebab jadi besan, sebab pernikahan, jadi mereka orang yang paling dicinta. Yang tadinya musuh mungkin, tapi jadi besan. Makanya ibu, kalau ada orang yang ibu nggak demen, jadiin besan. Tapi susah. Yang ada kalau kita nggak demen sama seseorang, pokoknya
7 turunan. Ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang nih misalnya contoh anak itu udah akur, anak itu udah datengin jodohnya dia, mak, ini calon suami, calon jodohnya misalkan gitu ya. Oh iya baik, ya anaknya baik, anaknya soleh, anaknya cakep, anaknya bagus akhlaknya, senang kita sama calon mantu kita nih. Begitu ketahuan ternyata nih calon mantu anaknya fulan, anaknya seseorang yang emang bermasalah sama kita, langsung kita bilang sama anak kita ya, putusin sekarang. Kenapa? Tahu nggak, emak dia tuh musuh bebuyutan. Waduh, alhamdulillah. Bisa jadi kedatangan nih calon mantu dari keluarga yang memang kita nggak suka, bisa jadi untuk memperbaiki hubungan kita. Allah perbaiki hubungan kita supaya kita nggak jadi membenci. Makanya kalau ada yang ngalamin kayak begitu, jangan buru-buru suruh putusin anaknya, jangan langsung segera, udah jangan nyambung lagi sama dia, jangan nikah sama dia. Musuh bebuyutan, nggak ada musuh bebuyutan. Musuh tuh nggak boleh dalam Islam tuh dilarang. Ya, jadi yang bercerai-berai jadi akur sebab kebesaran, sebab pernikahan. Yang udah jadi besan, yang udah pernikahan, jangan dicerai-berai. Kadang-kadang ya Allah nikahnya akur banget, apet banget, sebab perkara dikit mantu kita ribut sama emaknya juga. Jangan, ya, sebisa mungkin pernikahan ini yang menyatukan kerukunan, insya Allah. Warabi'uha, yang keempat, sebab kerukunan, albirru, kebaikan, wahuwa al-ihsan ilan nas, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kenapa dia senang dengan kerukunan? Kenapa dia akur rukun sama orang? Karena emang itu orang baik. Bukan sebab pernikahan, karena orang lain. Bukan sebab keturunan, karena orang lain, ya. Tapi memang nih orang dasarnya emang senang melakukan kebaikan. Jadi sebab rukun adalah karena kebaikan, ya, berbuat baik kepada orang lain. Nah ini dua makna nih.